Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Zafira NIM 043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis jalur pengaruh kreativitas dan kredibilitas konten terhadap emosi positif dan keinginan berinteraksi dalam pengelolaan Instagram FST Unja. Jadi tujuan dari penelitian ini tentunya untuk menguji pengaruh langsung dan juga tidak langsung kreativitas dan kredibilitas konten terhadap emosi positif dan keinginan berinteraksi dalam pengelolaan Instagram institusi. Penelitian ini dilakukan di FST Unja dengan populasi penelitian adalah seluruh pengikut Instagram FST Unja, sekitar hampir 2000 followers. Kemudian dari populasi tersebut akan diambil sampel sebanyak 30 mahasiswa yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Data penelitian dijaring melalui instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert yang nantinya akan diolah dan dianalisis dengan teknik analisis jalur. Kemudian menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Nah, di sini saya sudah membuat instrumen kuesioner yang masing-masing variabelnya itu memiliki 3 indikator pertanyaan. Ini ada kreativitas sebagai X1, kemudian ada kredibilitas sebagai X2, lalu emosi positif sebagai Y, dan keinginan berinteraksi sebagai Z. Lalu instrumen ini saya sebar kepada 30 responden melalui Google Form dengan jawaban berupa poin ini ya, skala Likert 1 sampai 5. Di sini sudah didata dan saya sudah mendapatkan datanya. Saya akan lihat di spreadsheet supaya bisa download Excel-nya. Nih. Ini dia data-data yang udah diperoleh ya. Langsung aja saya akan download Excel-nya. Oke, saya save dulu di perangkat. Oke, sudah di save. Kemudian saya akan buka file Excel-nya. Nah, dari data ini, kolom A ini tidak diperlukan dalam penelitian, maka akan saya hapus aja. Oke, data ini kan masih mentah, maka sebelum diolah, saya akan mengubah data-data ini menjadi berdasarkan poin skala Likert supaya mudah diolah nantinya. Oke, dimulai dari yang sangat tidak setuju. Ini semuanya akan di-replace menjadi poin 1. Oke. Kemudian cukup sedikit ternyata. Selanjutnya yang tidak setuju ya, ini di-replace menjadi poin 2. Seperti ini. Lalu netral. Sebentar. Lalu netral ini di-replace menjadi poin 3. Nah, saya mau ubah yang sangat setuju dulu, karena kalau ubah setuju dulu nanti setuju yang di sangat setuju itu ikut ke replace gitu. Oke. Sangat setuju ini poinnya 5. Dan yang terakhir ini setuju poinnya replace menjadi 4. Oke, semuanya udah. Di sini nggak lupa saya akan merubah nama indikator variabelnya. Ini X1,1, X1,2, X1,3, X2,1, X2,2, X2,3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3. Oke, langsung save aja. Saya akan save namanya ini sebagai data UAS dalam bentuk CSV yang pemisahnya itu koma supaya mudah diolah nantinya. Nah, sekarang saya akan lanjut buka aplikasi Smart PLS. Oke, tunggu loading.
Di sini saya akan membuat project baru dengan nama UAS Starter. Kemudian import file data CSV yang tadi. Sebentar, saya cari dulu filenya. Ini dia. Oke, datanya bisa langsung diimport aja. Ini data mentah. Udah oke? Gak ada yang salah. X1, X2, Y, Z. Oke. Sekarang saya akan membuat model. Ini saya pilih PLSM. Lalu beri nama model UAS Starter. Nah, di sini udah bisa langsung membuat analisis jalurnya. Pertama-tama, saya akan membuat variabel X1 dengan ketiga indikatornya. Digabungin aja X1,1, X1,2 sama X1,3. Kemudian di drag ke samping sini. Oke. Namanya X1. Terus lanjut buat lagi yang X2 ini dengan ketiga indikatornya. Drag di bawah X1. Tunggu, hapus komanya. Oke, lanjut drag Y dengan tiga indikatornya. Letakkan di sini. Lalu yang Z dengan ketiga indikatornya. Terus lurusin aja di samping Y. Oke, setelah itu rapiin aja. Lalu saya akan gunakan tools penghubung ini. Dari X1 ke Y. Dari X1 ke Y. X2 ke Y. Ini biru berarti udah terhubung. Kemudian Y ke Z. X1 ke Z. Dan X2 ke Z. Oke, karena udah terhubung semuanya, maka di sini saya akan klik menghitung algoritma PLSM. Terus ini standarisasi aja, nggak diubah-ubah. Langsung mulai perhitungan. Di sini langsung keluar angka-angkanya. Bisa dilihat semuanya di samping kiri sini. Untuk melihat model fit bisa dilihat ini nilai SRMR-nya itu di bawah 0,10 apa enggak. Kalau iya berarti modelnya fit. Lalu cek juga NFI-nya apakah di atas 0,9. Oke, kemudian lanjut cek statistik multikolonialitas atau VIF. Ini untuk melihat adanya kolerasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dari sebuah model regresi. Dan di sini ada yang hijau ya, dan ada yang nggak hijau juga. Untuk yang nggak hijau ini ada X2,1, terus X2,2 sama Z3. Untuk sisanya ini ada korelasi. Lanjut, uji validitas dan reliabilitas konstruk. Konstruk itu dinyatakan reliable jika nilai composite reliability-nya itu di atas 0,7 dan bisa diukur dengan Cronbach's alpha. Nih terlihat ya, 0,8, 0,9, 0,8, 0,9. Yang artinya ini tuh reliable. Kemudian model itu dikatakan mempunyai diskriminan validity yang cukup baik apabila AVE-nya itu masing-masing nilainya tuh lebih besar dari 0,5. Bisa dilihat di sini nilainya itu 0,7, 0,8, 0,7, 0,8 yang artinya valid. Oke. Kemudian di sini juga bisa dilihat F square, R square,
Koefisien jalur ini ada X1 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Y, X2 terhadap Z, lalu Y terhadap Z. Kemudian di sini efek tidak langsung, atau kalau mau lihat juga efek tidak langsung spesifik. Nih, X2 terhadap Z melalui Y. Selanjutnya saya akan melakukan bootstrapping. Klik aja di sini bootstrapping. Oke, dengan level signifikansi 5% atau 0,5 ya. Untuk mengetahui apakah hipotesis saya ini diterima atau ditolak nantinya. Oke, mulai perhitungan. Maka bisa dilihat hasilnya. Di koefisien jalur terlihat ya di sini yang signifikan itu ada 2 dan yang tidak signifikan itu ada 3. Signifikan itu kan apabila nilai signifikannya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diatur tadi. Saya tadi sudah atur 0,05. Kemudian saya juga akan melihat total efek tidak langsungnya. Hasilnya keduanya ini tidak signifikan. Maka di sini sudah bisa saya tarik kesimpulan ya. Oke. Berdasarkan hasil, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diterima adalah H1 dan H3, yaitu persepsi kreativitas suatu publikasi pada Instagram institusi itu mempunyai efek yang positif terhadap emosi positif. Kemudian, kreativitas konten itu mempunyai efek positif terhadap keinginan user untuk berinteraksi. Sementara untuk hipotesis yang berkaitan dengan kredibilitas itu keduanya ditolak. Nih ya. H2 sama H4 itu ditolak. Begitu juga emosi positif, ternyata tidak ada hubungannya dengan keinginan untuk berinteraksi. Lalu untuk pengaruh tidak langsung, tidak ada pengaruh sama sekali, baik itu X1 terhadap Z melalui Y maupun X2 terhadap Z melalui Y. Itu tidak ada keterkaitan. Oke. Demikianlah kesimpulannya. Demikian pula hasil presentasi analisis yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.